Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali dengan kami, Mahir Kepemimpinan Tingkat Kuliah. Kenalin, nama aku Muhammad Rahmadian Raffi, bisa dipanggil Raffi. Dalam video sebelumnya sudah membahas terkait teori kepemimpinan karismatik. Nah, dalam pembahasan video ini, aku akan membahas mengenai konsekuensi kepemimpinan karismatik dan perbandingannya dengan kepemimpinan transformasional. Jadi, buat kalian yang mau lebih banyak tahu tentang apa itu kepemimpinan karismatik dan apa sih yang membedakannya dengan kepemimpinan transformasional, yuk simak video ini sampai selesai. Atribusi kemampuan luar biasa dalam diri seorang pemimpin sangat bergantung pada karakteristik situasi. Pemimpin karismatik cenderung muncul dalam situasi krisis. Sejarah meninggalkan kita dengan contoh karismatik positif maupun karismatik negatif. Misalnya, Franklin D. Roosevelt adalah contoh karismatik positif, sedangkan Adolf Hitler adalah contoh dari sisi negatif. Franklin D. Roosevelt berhasil mengangkat Amerika Serikat dari depresi berat, menerapkan program sosial seperti jaminan sosial hingga memobilisasi bangsa untuk Perang Dunia Kedua. Pada periode yang sama, contoh lainnya adalah Adolf Hitler yang mengubah Jerman dengan cara yang mengakibatkan agresi paranoid, penganiayaan, kehancuran, dan kematian jutaan orang. Hal yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian adalah membedakan kepemimpinan karismatik positif maupun negatif tidak semudah contoh yang diberikan. Bahwasannya ketika mereka berkuasa akan sulit menemukan perbedaan antara seseorang dengan karismatik positif maupun karismatik negatif. Pendekatan yang lebih baik untuk membedakan antara karismatik positif dan negatif adalah dalam hal nilai dan kepribadian mereka. Karismatik negatif lebih menekankan pada identifikasi pribadi daripada internalisasi. Mereka selalu berusaha menanamkan pengabdian diri mereka sendiri lebih daripada cita-cita. Sedangkan karismatik positif memiliki orientasi kekuasaan yang disosialisasikan. Mereka menanamkan pengabdian pada ideologi lebih dari pengabdian pada diri sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan mereka lebih memiliki manfaat bagi pengikutnya. Nah, konsekuensi untuk pengikut akan lebih baik dengan tipe kepemimpinan karismatik yang positif dibandingkan karismatik negatif. Mereka akan lebih memiliki peluang untuk bertumbuh dan berkembang secara psikologis untuk kemampuan mereka, dan organisasi juga cenderung dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Mereka akan lebih memiliki peluang untuk bertumbuh beradaptasi dengan lingkungan dinamis dan kompetitif. Seorang pemimpin karismatik yang positif biasanya menciptakan budaya yang berorientasi pada prestasi, sistem berkinerja tinggi, atau langsung didorong oleh value organisasi. Organisasi juga memiliki misi yang dapat dipahami dengan jelas dalam mewujudkan nilai-nilai sosial lebih dari sekadar keuntungan atau pertumbuhan anggota di semua tingkatan yang diberdayakan untuk membuat keputusan penting tentang bagaimana menerapkan strategi dan melakukan pekerjaan mereka. Organisasi seperti itulah memiliki keuntungan yang jelas. Konsekuensi negatif akan mungkin terjadi pada organisasi yang dipimpin oleh karismatik. Adalah contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi kagum pada pemimpin, mengurangi saran yang baik dari pengikut. Keinginan untuk penerimaan pemimpin menghambat kritik dari pengikutnya. Pemujaan oleh pengikut menciptakan delusi akan kesempurnaan pemimpin. Keyakinan dan optimisme yang berlebihan membotakan pemimpin terhadap bahaya yang nyata. Ketergantungan pada pemimpin menghambat perkembangan penerus yang kompeten. Kegagalan untuk mengembangkan penerus menciptakan krisis kepemimpinan pada akhirnya di masa depan. Optimisme pemimpin dan kepercayaan diri akan sangat penting dalam proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung visi pemimpin. Tetapi optimisme yang berlebihan akan lebih sulit bagi pemimpin untuk mengenali kekurangan dalam visi tersebut. Karisma adalah fenomena sementara ketika tergantung pada identifikasi pribadi dengan seorang pemimpin individu yang dianggap luar biasa. Ketika pemimpin pergi atau meninggal, akan ada peluang terjadinya krisis perubahan yang terjadi. Banyak organisasi yang didirikan oleh seorang pemimpin karismatik yang gagal bertahan dari krisis ini. Untuk itu, penting untuk organisasi yang dipimpin oleh seorang karismatik untuk mempersiapkan regenerasi setelah pemimpin tersebut meninggalkan organisasinya.
Selanjutnya kita akan berbicara tentang kepemimpinan transformasional. Jadi fitur utama dalam teori kepemimpinan transformasional dan visioner saat ini adalah para pemimpin menarik value dan emosi para pengikutnya. Terdapat beberapa teori kepemimpinan transformasional yang diusulkan, tetapi teori yang dirumuskan oleh Bass pada tahun 1985 dan 1996 memiliki pengaruh yang lebih pada penelitian terkait kepemimpinan transformasional dan transaksional adalah proses yang berbeda, tetapi tidak saling eksklusif. Kepemimpinan transformasional mengacu pada nilai moral pengikut dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka untuk mereformasi institusi, sedangkan pada kepemimpinan transaksional memotivasi pengikut dengan menarik kepentingan pribadi mereka untuk bertukar manfaat. Fitur utamanya adalah pemimpin lagi-lagi menarik nilai dan emosi para pengikutnya. Melalui kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kekaguman, kepercayaan, kesetiaan, rasa hormat pada pemimpin. Mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari yang semula mereka harapkan. Dalam konteks meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut, kepemimpinan transformasional lebih baik daripada kepemimpinan transaksional. Proses pengaruh pada kepemimpinan transformasional dan transaksional sebenarnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, tetapi dapat disimpulkan melalui deskripsi perilaku dan efek motivasi pada pengikut masing-masing pemimpin tersebut. Kemampuan transformasional melibatkan internalisasi karena motivasi inspirasional mencakup upaya untuk menghubungkan tugas dan nilai dan cita-cita pengikut dengan perilaku seperti mengartikulasikan visi inspirasional. Pemimpin dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral pengikut mereka untuk meningkatkan persepsi masalah etika, untuk memobilisasi energi, fokus, serta sumber daya untuk mereformasi organisasi dengan penuh semangat. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam kesimpulan. Apa sih yang menjadi kesimpulan pembelajaran atau sesi materi hari ini? Para pemimpin karismatik membangkitkan antusiasme dan komitmen dalam pengikut dengan mengartikulasikan visi yang menarik. Mereka membangun kepercayaan pengikut dengan mengakui pencapaian, upaya, dan kemajuan mereka. Jadi ada 4 poin yang membedakan pemimpin karismatik dan pemimpin transformasional. Pemimpin karismatik, mereka menerapkan proses interaksi interaktif antara pemimpin, pengikut, dan situasinya. Sedangkan pada pemimpin transformasional membuat pengikut lebih sadar akan pentingnya dan nilai pekerjaan mereka. Mereka juga mendorong pengikut untuk melampaui potensi dan kemandirian mereka demi organisasi. Pemimpin karismatik, baik dan buruknya tergantung pada situasi mereka. Sedangkan pemimpin transformasional bisa menjadi motivator dan karismatik. Saya sedikit mengutip dari Babiak 2019 bahwasannya, remember, charismatic leaders have that appealing allure, the human attribute that we're drawn to charisma, but be careful who you trust and watch out for those snakes in sweets. Jadi sebaik-baiknya pemimpin kita perlu waspada dengan tujuan mereka. Kita tidak mengetahui, akan sulit mengetahui seorang pemimpin karismatik apakah mereka termasuk dalam karismatik positif ataupun negatif. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video mahir kepemimpinan tingkat kuliah lainnya. Saya Raffi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.